إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-10, sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka kalau seandainya di antara ada orang mukmin itu berselisih, maka damaikanlah mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi itu mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga hubungan baik di setiap kesempatan kita, terutama kepada orang mukmin, terutama dalam menjaga keharmonisan hubungan di tempat kerja kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga keharmonisan hubungan kita dengan teman-teman kita di tempat kerja? Yang pertama tentu dengan menjaga lisan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata yang baik, berkata yang mengandung manfaat, berkata yang mengandung nasihat. Tapi kalau tidak bisa, liyasmut, maka diam saja. Daripada kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Wah Ustaz, dia itu sahabat saya, teman dekat saya, kami sudah biasa itu saling ngejek, saling ngatain gitu. Sahabat sejati tidak saling ngejek. Salah besar. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Kita mencontoh siapa? Sahabat sejati tidak saling ngejek. Walaupun sahabat kita itu tidak sakit hati, tapi dia dapat dosa. Kenapa? Karena kita melakukan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan julukan-julukan yang buruk pada teman kita. Maka pentingnya kita menjaga lisan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasannya jirahul lisan asyaddu min jirahis sinan. Luka dikarenakan lisan lebih dahsyat daripada luka dikarenakan senjata. Luka karena lisan itu lebih dahsyat daripada luka terkena senjata. Kalau seandainya orang-orang sakit hati karena kita, karena ucapan kita, bisa jadi dia itu sakit hati seumur hidup. Sampai-sampai orang tersebut menyimpan dendam akibat dari lisan kita. Maka yang tadi pentingnya kita menjaga lisan. Kemudian yang kedua yang dapat kita lakukan untuk menjaga keharmonisan kita dalam bekerja dengan teman-teman kita adalah saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa atau perbuatan buruk. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kemaslahatan manusia tidak akan tegak kecuali dengan saling tolong menolong. Tolong menolong itu sangat diwajibkan kalau seandainya saudara kita itu butuh kita. Tapi lihat konteksnya. Walaupun niatnya baik, tapi tujuannya jahat, maka tidak dibenarkan juga. Niatnya baik,
untuk membantu teman memasukkan jadi karyawan sini misalnya. Tapi karena tujuannya salah, sogok menyogok, ya salah. Tidak bisa antara kebaikan dan keburukan dicampur, tidak bisa. Jadi tolong menolong itu harus niatnya baik dan tujuannya juga benar. Dua ini maksudnya. Gak bisa tujuannya baik, niatnya jelek, gak bisa. Niatnya baik, tujuannya salah juga gak bisa. Sama-sama harus baik semuanya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhi iri dan dengki. Kata Nabi SAW, la tahasadu wa la tabaghadu. Janganlah kalian itu saling iri, saling dengki, dan janganlah kalian itu saling membenci. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam dunia pekerjaan itu sangat rentan kita itu saling iri dan dengki. Terutama ada teman kita yang naik jabatan, maka pikirkan lagi, kalau kita iri sama dia, apa manfaatnya? Kalau kita dengki sama dia, apa manfaat untuk kita? Bukankah rezeki itu sudah Allah yang ngatur? Terus untuk apa dengki? Untuk apa iri? Untuk apa? Kerjakan saja yang apa yang diwajibkan oleh kita di sini. Kerjakan. Urusanku. Masalah dia naik jabatan, gajinya dinaikkanlah, inilah itulah, rezeki dia. Kepala kita jadi pusing. Kenapa? Mikirin orang. Dan itulah yang membuat biasanya atau seringnya hubungan antara teman dan teman di tempat kerja itu saling retak, sudah retak. Gara-gara saling iri dan dengki. Maka tanam ke dalam hati kita bahwasanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Rata-rata iri dan dengki itu karena masalah duit. Sudahlah, masalah duit. Sudahlah. Kalau tempat bekerja itu pasti masalah duit. Kemudian yang keempat, saling memaafkan. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwasanya tidak akan tegak kehidupan manusia kecuali saling memaafkan. Pentingnya kita itu menjaga hubungan kita dengan teman kita. Kenapa? Karena kalau seandainya kita itu berbuat dosa dengan orang lain, kemudian kita tidak meminta maaf dan kemudian tidak mendapatkan maaf dari dia, Allah tidak akan memaafkan kita. Tapi memang orang yang baik hati, yang paling baik memang kata Allah yang memaafkan saudaranya. Benar. Tapi tidak setiap orang itu mampu memaafkan. Apalagi kalau punya masalah besar, dia terzolimi. Maka tadi itu pentingnya tadi dipangkal, menjaga lisan, jaga tindakan, jangan saling iri. Insya Allah tidak akan banyak masalah kita di sini, apalagi dengan teman kita. Dan yang terakhir itu kita menjaga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Sungguh Allah itu menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang berhak. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya amanah adalah sesuatu yang berat, namun siapa yang menjaganya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Amanah itu adalah yang harus kita kerjakan, dan ingat kita di sini itu digaji oleh perusahaan. Jangan sampai apa yang kita makan, apa yang kita kasih kepada anak istri kita akibat dari kezaliman kita. Tidak amanah dalam pekerjaan. Bolos tidak apa. Kalau seandainya bosnya ridho, atau kerjanya asal-asalan, sudahlah aku mau asal-asal saja, gaji aku juga gak terlalu besar. Kalau seandainya begitu, lebih baik berhenti daripada kita mendapatkan rezeki tidak berkah. Berhenti daripada tidak berkah, daripada kita menzalimi orang lain. Pentingnya menjaga amanah, bukan hanya menjaga dalam pekerjaan, tapi ingat, anak istri kita itu kita akan kasih makan dari kita. Maka dari itu sebagai bapak yang baik, sebagai kepala keluarga, sebisa mungkin untuk jangan sampai apa yang kita makan dan anak istri kita makan hasil dari uang yang tidak berkah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jemaah semuanya dan kepada pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam muslim dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana caranya menjaga keharmonisan dengan teman-teman kita di tempat kerja, seperti menjaga lisan, saling tolong-menolong, kemudian menjauhi iri dan dengki, kemudian saling memaafkan, dan yang terakhir itu menjaga amanah dalam pekerjaan kita. Ya, itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang diajarkan oleh Islam itu baik semuanya, nggak ada yang buruk. Maka dari itu, kalau seandainya kita ingin menjaga hubungan kita, maka sebisa mungkin untuk tidak punya masalah dengan orang lain. Kebanyakan orang lain itu punya masalah, ya karena masalah apa? Masalah iri dan dengki. Iri dan dengki, masalah jabatan dan lain sebagainya. Kaum muslimin, tanamkan dalam diri kita. Ya, apa yang kita tanamkan? Bahwasanya rezeki itu dari Allah. Allah yang ngatur dan Allah yang menetapkannya. Masing-masing punya porsinya. Tidak perlu kita iri, tidak perlu kita dengki. Kerjakan saja apa yang diamanahkan kepada kita, kemudian kita pulang, temui anak kita, temui istri kita, ya, selesai. Bayangkan kalau kita itu setiap harinya tidak ada iri. Bayangkan kalau kita itu setiap harinya tidak saling mencela. Bayangkan kalau kita itu saling memaafkan. Bayangkan kalau kita saling tolong-menolong. Insya Allah di tempat ini tidak akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan. Yakinlah. Kemudian terakhir, saya ingin sampaikan, jangan hanya mencari gaji dalam pekerjaan, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah hanya menyelesaikan tugas, tapi jagalah hati dan hubungan, karena boleh jadi bukan pekerjaan kita yang mengangkat derajat kita, tetapi akhlak kita kepada sesama manusialah yang dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim